Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini dalam renungan kita mau melihat lebih dekat pribadi Sakyus yang berjumpa dengan Yesus, perjumpaan yang mendatangkan perubahan, di mana Sakyus berani meninggalkan cara hidup lama dan mau mengenakan cara hidup baru sesuai dengan yang Allah kehendaki. Saudara-saudari umat terkasih, sampah itu harus dibuang karena dianggap sebagai barang yang tidak berguna lagi. Sampah itu kotor, baunya sangat menyengat, dan sering menimbulkan berbagai macam penyakit. Tentu orang-orang menghindari atau menjauhkan sampah. Namun oleh sebagian orang, sampah dianggap masih berguna. Ada banyak pemulung berada di sekitar tempat pembuangan sampah. Saudara-saudari, dalam banyak kisah Injil digambarkan bahwa Yesus lebih memperhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang sakit, orang-orang yang tersingkir oleh masyarakat, juga orang yang dibenci oleh banyak orang. Dalam bacaan Injil hari ini, saudara-saudari, Yesus mendekati Sakyus, orang kaya yang dibenci oleh banyak orang karena ia bekerja sama dengan penjajah Romawi pada waktu itu, dan ia sering memeras masyarakat dan selalu dicurigai untuk korupsi. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Sakyus ingin melihat Yesus. Ia mau mengenal orang macam siapakah Yesus itu, dan ia mau membuka kehadiran Yesus di dalam dirinya. Namun ia mempunyai hambatan ganda, yakni tubuhnya pendek dan banyak orang yang menjadi penghalang untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memandangnya dan memberikan kesempatan kepadanya. Bahkan ia menawarkan diri untuk menumpang di rumahnya. Dan kesempatan ini dimanfaatkan secara istimewa. Sanggupannya untuk berbuat baik kepada orang miskin. Dan yang dirugikan sungguh mencerminkan kemurahan hatinya. Ia tidak punya kemauan dan mau mengganti rugi, tetapi juga mau mendermakan apa yang menjadi miliknya. Orang yang demikian pantas menjadi anak Abraham. Saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi, Yesus menghargai orang-orang yang dianggap sebagai sampah di masyarakat. Kunjungan Yesus ke rumah Sakyus menjadi bahan perbincangan banyak orang di kota Yeriko pada waktu itu. Hampir semua orang mengecam perbuatan Yesus. Mereka bersungut-sungut dan berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Bagaimana mungkin dia mau menginap di rumah orang yang berdosa? Saudara-saudari, pertemuan pribadi yang intim antara Yesus dengan Sakyus membuahkan suatu kehidupan baru di dalam diri seorang. Sakyus merasa bahagia dan mulai menghargai orang lain dengan berhenti memeras lagi. Yesus mengambil inisiatif dan memberi kesempatan kepada Sakyus untuk membahasakan pertobatannya. Itulah saudara-saudari rahasia cinta Tuhan bagi semua orang.
baik bagi orang yang menganggap diri benar, terlebih lagi orang yang menganggap diri sebagai orang berdosa. Saudara-saudari umat terkasih, Yesus merasa bergembira karena usahanya berhasil, yaitu mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Kata Yesus padanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ia tidak boleh dianggap sampah lagi. Ia juga pribadi yang perlu diselamatkan, perlu dihargai, karena untuk itulah dia datang. Umat beriman terkasih, merenungkan kisah Sakyus, muncul pertanyaan di dalam hati setiap kita. Apakah kita mau dan berani menerima dan menghargai orang-orang lain tanpa harus melihat suku, agama, derajat, status, dan sebagainya? Ini yang menjadi pertanyaan, bahan permenungan bagi kita dalam minggu ini. Semoga